5 dan bagian B soal nomor 1. Kemudian kelompok 4 mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Kelompok 5 mengerjakan soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kemudian untuk kelompok terakhir, kelompok ke-6 mengerjakan soal nomor 6 dan nomor 7. Nanti sisanya kita bahas bersama-sama seperti yang tadi ya. Oke, sudah siap atau perlu waktu untuk menyiapkan hasil diskusinya dulu? Kalau sudah langsung bisa dimulai mungkin. Kalau misalnya sudah siap. Dari kelompok 1 tadi ada Hanifah. Bisa. Oke, bisa. Silakan. Punten salah satu nanti merecord ya. Salah satu merecord untuk disampaikan ke teman-teman yang lain, jadi supaya terdokumentasikan. Ya, silakan untuk kelompok 1 bisa dimulai. Pertanyaannya buat yang nomor 1, sebuah proton bergerak melalui suatu daerah tanpa percepatan. Pernyataan berikut manakah yang paling tepat menggambarkan medan listrik E dan medan magnet B di daerah tersebut? Yang A, baik E dan B bernilai 0. Yang B, E bernilai 0, tapi B mungkin tidak 0. Yang C, E dan B mungkin keduanya tidak 0, tapi keduanya harus saling tegak lurus. Okay. Yang D, B harus 0, tapi E mungkin tidak 0. Yang E dan B mungkin keduanya tidak 0, tapi pada arah yang saling berlawanan. Oke, Mangga. Hanifah, gimana hasil diskusinya dengan kelompoknya? Saya ngerjain kok, tapi nggak terlalu yakin sama jawabannya gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan kita diskusikan bersama-sama. Ya, gimana ini? Kalau menurut saya jawabannya yang B, yang E bernilai 0, tapi B mungkin tidak 0. Karena untuk medan listriknya kan E sama dengan F per Q. F-nya itu sama dengan M kali A per Q. Karena E sama A-nya itu tegak lurus, dan A-nya 0, maka E-nya bernilai 0. Sedangkan untuk medan magnet itu tidak dipengaruhi besar dari percepatan, tapi arah dari percepatannya, jadi mungkin B-nya agak 0. Oke, jadi untuk kelompok 1 ini jawabannya berarti yang mana tadi? A, B, C, D, E yang? Yang B. Yang B, coba ke soal lagi. Nah ini ya, kita bahas bersama-sama juga. Sebuah proton bergerak melalui suatu daerah tanpa percepatan. Oke ya, ini tanpa percepatan. Pernyataan berikut manakah yang paling tepat menggambarkan medan E dan medan B di daerah tersebut? Yang A itu baik E dan B bernilai 0 di daerah tersebut. Jawabannya mungkin tidak ya. Kenapa tidak? Karena kalau bergerak ya, oke, kata-katanya bergerak. Oke, nah ini sepertinya perlu dibahas ya. Coba saya izin share screen dulu, Hanifah ya, bisa di stop dulu sebentar. Oke, saya share screen ini sebentar, yang tadi mana ya? Tadi dari kelompok 1 jawabannya B ya, coba kita bahas satu-satu ya. Ini malah mau dipencet yang ini, yang live meeting. Oke. Nah, dari sini ya kita bahas saja. Oke, ini tadi ya, jadi kita bahas saja.
Ini dari Bu Neni minta direkam ya. Sudah direkam nih tadi salah satu? Direkamnya mungkin pakai Windows saja mungkin ya. Sudah ya? Oke, ini kita lanjutkan. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 atau K. Kemudian di sebelah kanannya di sini dikalikan dengan apa? Q. Terus per apa ya? Ya, per R kuadrat, akar radial misalnya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita punya suatu partikel bermuatan, pasti di sekitarnya timbul medan. Ya, berarti kalau ada Q, ya, ada Q, maka di sekitarnya akan timbul medan. Artinya, kalau kita punya suatu muatan Q, tadi ya, plus Q karena dia proton, maka di sekitarnya pasti akan timbul medan. Ya, di sekitarnya akan timbul medan. Jadi, kita tuliskan, kalau ada Q, maka di sekitarnya akan timbul medan E. Dan ketika ada Q, di mana Q tersebut bergerak ya, di mana Q tersebut bergerak dengan kecepatan v, maka akan timbul medan B. Nah, akan timbul medan B. Nah, jadi kalau yang pertama, yang A, baik E dan B itu bernilai 0 di daerah tersebut, ini jawabannya salah. Kenapa? Ya karena untuk E dengan B itu apa namanya? Bisa saja nilainya itu tidak 0. Kemudian untuk yang B, E bernilai 0 tapi B mungkin tidak bernilai 0. Oke. B itu kita tuliskan adalah tadi ya, oke, secara persamaan mungkin nanti, tetapi kalau B itu ini. Jadi kita harus, ini konseptual dulu ya. Di sekitar suatu partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan v, maka di sekitarnya akan timbul B. Nah, jadi begini. Ada satu muatan Q itu di sekitarnya akan timbul medan E. Ya, ada suatu muatan Q di sekitarnya akan timbul medan E. Kemudian ketika muatan tersebut bergerak dengan kecepatan v, maka di sekitarnya akan timbul medan B. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang B ini juga sedikit lagi ya kurang tepat. E-nya itu tidak mungkin bernilai 0 ya. Karena ada muatan itu pasti di sekitarnya akan ada medan elektrostatik tadi. Yang C sekarang. E dan B mungkin keduanya tidak 0, tapi keduanya itu harus saling tegak lurus ya, betul yang ini. Nah, ketika kita meninjau suatu gaya total itu adalah gaya apa namanya? Gaya total dari gaya listrik dengan gaya magnet itu disebut dengan gaya apa? Halo? Gaya total yang merupakan penjumlahan antara gaya elektrostatik dengan gaya magnet itu disebut dengan gaya apa namanya? Gaya? Hanifah mungkin ingat? Ini karena kelompoknya Hanifah ini. Hanifah ingat gaya total apa ini namanya? Atau yang lain mungkin ingat gaya total yang terdiri dari gaya listrik dan dengan gaya magnet itu disebut dengan gaya? Lorentz bukan? Iya, betul. Gaya Lorentz, ya gaya Lorentz. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi memang harus keduanya harus saling tegak lurus ya untuk menjamin bahwa antara kecepatan dengan gayanya itu tegak lurus ya seperti itu. Karena kan di sini mengandung sin ya, di sini mengandung sin theta, di mana tetanya itu adalah sudut yang terbentuk antara antara kecepatan dengan medannya ya, maaf. Nah, ini harus saling tegak lurus ya keduanya. Nah, yang B harus 0 ya, ini salah tadi sudah kita bahas, B-nya tidak mungkin 0. Yang E dan B mungkin keduanya tidak 0, tapi arahnya saling berlawanan ya, bukan. Kalau saling berlawanan itu kan nanti tetanya adalah 180 derajat. Kita tahu sin 180 itu nilainya berapa? Sin 180 nilainya? -1. 0. Sin 180 nilainya 0 ya. Nah, karena di sini kan tadi kan dikatakan keduanya tidak 0 ya. Jadi tidak mungkin kalau sudutnya itu 180 ya. Nah, ini berarti salah juga. Oke, berarti jawabannya yang C ya, jawabannya yang C ya, seperti itu. Oke, ada diskusi dulu mungkin silakan dari teman-teman yang lain. Atau mungkin dari kelompok satu sendiri, Mangga, kalau ada pertanyaan. Dari Hanifah dan kawan-kawan, ada diskusi dulu. Kalau tidak, kita lanjutkan ke ke pertanyaan nomor 2. Oke, silakan Hanifah atau yang lain dari kelompok 1. Menjelaskan pertanyaan nomor 2. Melanjutkan, silakan. Saya izin share screen ya. Oh ya, Mangga. Alika.
Iya. Oke, silakan. Gimana ini? Nah, untuk nomor 2, pertanyaannya, gambar berikut menunjukkan 4 situasi di mana 2 kabel yang sangat panjang membawa arus yang sama. Namun, dengan arah arus yang berbeda, dalam titik P dalam gambar berjarak sama dari masing-masing kawat. Konfigurasi manakah, bisa lebih dari satu, yang akan menghasilkan nilai magnet 0 di titik P. Nah, ini kalau ada kayak gini, yang dicari nilai magnetnya berarti gunakan kaidah tangan kanan. Ya. Tangan Nilai kanan magnet itu maksudnya medan magnet ya, bukan gaya magnet atau apa, tetapi medan magnetnya. Oke, kemudian menggunakan kaidah tangan kanan. di mana ibu jari ini sebagai arah I, lalu kita arahkan ke 4 jari lainnya menuju titik P. Lalu lihat telapak tangan ini menghadap ke dalam bidang atau tidak. Nah, telapak tangan ini sebagai penunjuk arah dari medan magnetnya. Nah, kalau dari gambar yang pertama, jika ditinjau dengan kaidah tangan kanan, keduanya tuh arah medan magnetnya tuh masuk ke dalam bidang. Lalu kalau yang kedua saling meniadakan karena salah satunya masuk dan lainnya keluar. Masuk itu yang bagian atas, yang keluar bidang itu yang bagian bawah. Oke. Lalu untuk gambar ketiga, arah kedua medan magnetnya itu masuk, dan gambar keempat itu saling meniadakan karena salah satunya masuk dan lainnya keluar. Yang masuk itu yang ini, yang keluar yang ini. Nah, karena saling meniadakan, maka nilai medan magnetnya 0. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4. Oke, sebentar, Alika ya. Iya, jadi di sini untuk pertanyaan nomor 2 ya, kita hanya menggunakan kaidah tangan kanan saja ya. Kita menggunakan tangan kanan seperti ini. Ini kan untuk kawat lurus ya. Untuk kawat lurus itu nanti berbeda dengan kawat melingkar. Kalau ini kan kawat lurus berarti ibu jari itu adalah menunjukkan arah arus listriknya. Kemudian keempat jari itu menunjukkan arah dari medan magnetnya untuk kawat lurus berarus. Untuk kawat melingkar berarus ya kebalikan. Berarti keempat jari itu menunjukkan arah dari I-nya, arah dari arus listriknya, sedangkan untuk yang ibu jari itu menunjukkan arah dari medan magnetnya. Nah, berarti gambar 1 itu yang di atas dulu ya, itu kan I-nya ke kanan, kemudian B-nya di bawah, berarti kan B-nya masuk ya, B-nya masuk bidang. Ya, B-nya masuk bidang. Atau punten, Alika bisa stop dulu, saya mau menggambarkan di PPT ya, supaya ya, thank you. Sebentar. Nah, karena ini kayaknya kita harus banyak gambar ya, yang medan magnet ini. Nah, ini diperhatikan. Ini tadi ya yang gambar pertama. Ini kan arusnya ke kanan ya, ini arusnya ke kanan, ini arusnya ke kiri. Kalau arus ke kanan, ada titik P di bawah, berarti kan B-nya masuk ya. Ini I1, ini I2. Berarti di sini kita tuliskan B1 itu dia arahnya masuk. Masuk itu cross atau dot? Masuk itu cross atau dot? Cross, Pak. Ya, cross. B1 cross ya, masuk. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan untuk I2. I2 itu ke kiri, kemudian ada titik di atasnya, berarti kan B-nya masuk juga. Ya, berarti di sini kita tuliskan di sebelah kiri ya, B2 itu dia juga cross. Nah, maka apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi? Konfigurasi manakah yang akan menghasilkan yang 0 ya. Nah, berarti kalau yang ini kita tuliskan B total ya. B tot itu sama dengan B1 yang masuk ditambah dengan B2 yang juga masuk ya. Berarti ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang konfigurasi 2, 3, dan 4 ya. Berarti untuk yang kedua ini sama-sama ke kanan. Ini I1 ke kanan, I2-nya juga ke kanan. Berarti B1 ya sama seperti sebelumnya, B1 arahnya cross ya karena masuk, kemudian untuk yang I2 arahnya keluar ya. Ini berarti dot. Nah, ini kita tuliskan B2 itu arahnya adalah dot. Nah, berarti kesimpulannya kita tuliskan di sebelah sini ya. B2 total sama dengan B1 yang arahnya cross ditambah dengan B2 yang arahnya dot ya. Nah, karena besarnya sama, tadi kan dikatakan panjang kedua kawat itu tak hingga, ya, sangat panjang. Kemudian arusnya sama ya, arusnya mungkin sama.
Harusnya sama. Oh ini nih, harusnya sama. Nah, berarti di sini karena sama berarti kan saling meniadakan, sehingga di sini sama dengan 0. Untuk yang ketiga, berarti ini ke kanan ya, I1-nya ke kanan. Kemudian B1-nya juga masuk ya, berarti kita tuliskan B1-nya juga cross. B1-nya cross. Kemudian untuk yang ini I2-nya ke bawah, itu juga masuk ya, B2-nya juga cross. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita tuliskan B3 total itu sama dengan sorry ini B2 ya, maaf. B3 yang arahnya cross ditambah juga dengan B3 yang arahnya juga cross. Maka ini juga tidak sama dengan 0. Nah, terakhir untuk yang B4, untuk yang konfigurasi keempat, ini I1 arahnya ke kanan. Tadi sudah dibahas bahwa B1 ya, B1 itu cross juga. Kemudian untuk I2 ke atas dia dot ya, dia arahnya keluar. Berarti kita tuliskan B2-nya arahnya adalah dot. Nah, berarti untuk B4 totalnya adalah di sebelah sini ya. B4 total itu sama dengan bentar ya, ini suka ke coret. Oke, berapa tadi? B4 ya, B4 yang arahnya B1, maaf ya, maksudnya B1. Oh, berarti ini maksudnya B1 itu akibat adanya kawat pertama ya. Oke, sorry. Ini kita tuliskan ini B1 ya. Ini berarti B1 yang arahnya masuk ditambah dengan B2 yang arahnya keluar. Nah, karena besarnya sama dan arahnya berlawanan, maka dia sama dengan 0. Berarti kalau nilai medan magnet yang sama dengan 0, berarti kita tuliskan B total yang sama dengan 0, berarti itu adalah punyanya B2 dan B4 ya. Nah, seperti itu saja. Hanya kita hanya menggunakan kaidah tangan kanan saja ya. Ada diskusi atau pertanyaan? Silakan. B2 dan B4. Ada diskusi atau pertanyaan dulu? Silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya untuk pembahasan nomor 1 dan nomor 2 ya. Thank you kelompok 1 Hanifah dan Alika tadi. Silakan kelompok 2 membahas pertanyaan nomor 3 dan 4. Izin share screen, Pak. Ya, mangga. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, baru. Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaan 3 itu pertanyaannya pada gambar partikel bermuatan bergerak di sekitar kawat berarus. Untuk setiap partikel bermuatan tercantum pada gambar arah panah menunjukkan arah awal gerakan partikel. Untuk masing-masing partikel tentukan arah gaya magnet akibat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Oke, jadi pada pertanyaan 3 ini kita pakai kaidah tahan kanan buat menentukan medan magnet si kawatnya. Ya. Kan arus kawatnya kan ke kanan, berarti kalau dengan kaidah tahan kanan berarti yang di atas kawat itu berarti kan medan magnetnya keluar. Tidak. Iya, betul. Terus buat yang di bawah kawat berarti kan masuk. Berarti kan cross. Cross, iya. Terus? Oke, terus di pertanyaan kita harus menentukan arah gaya magnet akibat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Berarti untuk yang partikel A, kita juga gunakan kaidah tahan kanan. Berarti kan medannya keluar, arah geraknya ke kanan. Berarti gayanya akan ke atas. Gaya partikel A ke atas. Lalu untuk partikel B sama medan magnetnya arahnya keluar, arah gerak partikelnya ke atas, tapi karena muatannya negatif, berarti berlawanan dengan aturan tahan kanan ya. Berarti gayanya ke kanan. Oke, terus? Lanjut untuk yang partikel C itu pakai kaidah tangan kanan juga, itu kan medan magnetnya ke dalam, arah gerak partikelnya ke kiri, berarti gayanya itu ke bawah.
Tapi karena karena muatannya negatif berarti kan kebalikan karenanya gayanya ke bawah. Buat yang partikel D itu medan magnetnya masuk, arah partikelnya ke atas berarti gayanya itu ke kanan. Oke, sebentar. Adia. Ada tanggapan atau ada diskusi atau ada koreksi sebelum saya bahas? Silakan. Dari kelompok yang lain atau dari kelompoknya sendiri mungkin ada tambahan atau ada koreksi atau ada diskusi dulu untuk pertanyaan ketiga. Ini betul tetap menggunakan tangan kanannya, tetapi apakah betul seperti itu? Ini terutama yang satu kelompoknya dulu nih. Gimana nih? Nadia dan kawan-kawan. Apakah betul seperti itu atau ada tambahan atau ada koreksi mungkin? Atau dari kelompok yang lain silakan. Kalau ada tambahan. Gimana? Oke, Adia dan kawan-kawan yakin jawabannya seperti itu? Atau ada yang kebalik? Sebentar Pak, sepertinya kebalik ya. Oke. Nah, kebaliknya yang mana? Semuanya kayaknya kebalik ya. Iya, semuanya kebalik ya. Oke, dibetulkan dulu. Itu dihapus dulu. Dihapus dulu, terus kita bahas satu-satu dari yang praktikal. Ya. Oke, iya. Nah, sebentar ya sebelum dituliskan. Jadi untuk pertanyaan ketiga itu betul ya, kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan, tetapi kita menggunakan 3 arah karena yang ditanyakan adalah gaya magnetiknya ya, bukan medan lagi tetapi gaya magnetiknya. Nah, untuk gaya magnetik itu kalau saya cenderung menggunakan ini ya, arah ibu jari itu adalah arah arusnya, bisa arus, bisa arah kecepatan, bisa I, bisa V, dan keempat jari ini menunjukkan arah B-nya, ya, arah medan magnetnya. Sedangkan telapak tangan yang putih ini adalah menunjukkan dari arah gayanya, seperti itu. Itu untuk muatan yang positif, ya, diingat baik-baik. Itu untuk yang muatan positif. Sedangkan untuk muatan negatif itu ada yang menggunakan tangan kiri, tapi saya tetap menggunakan tangan kanan, tetapi dibalik saja. Kalau muatan positif itu tadi ini V dan I, ini B-nya, kemudian ini F-nya untuk muatan positif. Untuk muatan negatif sama, tetapi dibalik saja. Jadi untuk muatan positif itu telapak tangan, untuk muatan negatif itu nanti punggung tangan ya seperti itu. Nah, jadi contohnya misalnya untuk yang partikel A itu ya, arusnya itu kan ke kiri ya, arusnya ke kiri, sedangkan B-nya tadi yang di atas, betul ya, B-nya itu semuanya sudah betul tadi, yang di atas kawat itu adalah B-nya itu keluar, ya, keluar itu menuju kita, ya, menuju mata kita, ya, arahnya keluar. Berarti kan B-nya itu keluar, B itu tadi kan ditunjukkan oleh keempat jari, ya, berarti kan B-nya keluar ke arah kita. Kemudian arah V-nya, ya, arah V-nya yang panah berwarna hijau itu, arah V-nya, kecepatannya, itu ke kanan, ya, ke kanan. Berarti kan ke kanan itu adalah V-nya, B-nya itu menuju kita, kemudian arah F-nya itu kan ke bawah untuk muatan positif. Nah, di situ muatannya juga positif, berarti kan arahnya ke bawah. Nah, itu dituliskan F, punten Adia. Jadi yang biru itu dituliskan F. Ya, pakai vektor karena dia arah ya. Oke, good. Nah, oke, silakan dilanjutkan untuk yang partikel B, C, sama D. Oke, berarti kalau yang B itu arah geraknya ke atas, medannya ke arah kita. Tapi karena bermuatan negatif berarti ke pakai kiri. punggung tangan. Ke kiri. Tadi B-nya itu kan ke kita ya, B-nya ke kita, kemudian V-nya itu ke atas ya, berarti gini. Nah, untuk muatan positif yang telapak tangan itu harusnya ke kanan, tetapi karena dia negatif arahnya ke kiri, ya, betul sekali. Itu F-nya ke kiri, oke, good. Yang C sekarang, Mangga? Oke, kalau yang C berarti arah V-nya itu ke kiri, medan magnetnya ke dalam, berarti karena negatif pakai punggung tangan berarti ke atas. Iya, jadi yang C tadi kan B-nya ke masuk ya, B-nya itu menuju bidang masuk. Kemudian arah V-nya itu ke kiri, ya seperti ini. Karena dia
Kalau yang positif kan harusnya ke bawah, tapi karena dia itu negatif, maka pakai punggung tangan ia ke atas ya arahnya. Ya betul, ke atas. Satu lagi. Kalau yang D berarti arah V-nya ke atas, B-nya masuk, berarti ke kiri. Iya, B-nya itu B-nya masuk bidang, kemudian V-nya ke atas, F-nya itu berarti karena muatan positif dia ke ini ya, yang telapak tangan maka arahnya ke oke ya, seperti itu ya. Jadi yang itu hanya menunjukkan arah-arah saja, jangan sampai nanti terbalik ya. Oke, ada diskusi dulu atau pertanyaan dulu dari kelompok yang lain, silakan. Untuk pertanyaan nomor 3. Oke, kalau tidak ada kita next ke nomor 4, silakan. Nah, gimana tuh? Oke, untuk pertanyaan nomor 4, dua kawat lurus panjang masing-masing membawa arus I keluar bidang kertas ke arah pembaca, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Pertanyaan A, gambarkan dengan panah yang sesuai arah medan magnetik pada setiap titik 1 hingga 6. Yang B, di manakah posisi yang menghasilkan nilai medan magnetik 0? Oke. Yang A dulu gimana itu? Oke, yang A kita juga pakai kaidah tahankan lagi. Ya. Itu kan I-nya keluar. Berarti untuk titik 1, 2, dan 3, I-nya keluar, arah medannya itu kan, bentar Pak. Ya ini I-nya itu kan keluar ya, I-nya itu adalah keluar, maka arah B-nya itu berarti kan ke ini ya, berlawan arah dengan jarum jam kan? Iya. Betul ya? Ya, arah betul. B-nya itu dia berlawan arah dengan arah jarum jam. Nah, jadi yang merah itu kan ada digambarkan sama Adia itu kan ada merah sama biru kan? Merah itu akibat adanya I1 atau I2? Yang merah itu I1. Nah, itu dituliskan di situ. Yang merah itu dituliskan itu akibat I1. Nah, itu akibat adanya I1. Oke, terus itu I1. Berarti yang merah dituliskan dulu I1 semua, sob. Yang merah, yang 4 juga, 4, 5, 6 juga. Iya, terus yang biru akibat, nah pakai warna yang biru supaya seragam. Yang biru akibat adanya I2 gitu ya. Iya. Yang 4, 5, 6. Oke. Ya, oke, good. Nah, terus setelah itu kita harus cek jaraknya juga sebetulnya. Jadi kalau kita menggambarkan kita menggambarkan panjang panah si biru sama si merahnya tadi, panjangnya itu sebetulnya mempengaruhi, kalau kita mau detail ya, panjang panahnya itu nanti mempengaruhi besarnya medan magnet juga. Nah, coba kita tinjau di titik yang satu dulu. Titik yang satu itu dia persis di bawah I1 ya, persis di bawah I1. Itu harusnya yang ke kanan itu kan B-nya tadi kan berlawan arah dengan jarum jam ya. Yang merah itu harusnya lebih panjang daripada yang biru. I2. Nah, yang merah itu harusnya lebih panjang daripada yang I2 yang biru itu. Nah, sehingga kalau kita resultankan, kalau kita jumlahkan maksudnya ya, nah itu masih menang yang ke kanan ya, masih nilainya masih lebih besar yang ke kanan ya, seperti itu. Nah ya, jadi sebetulnya ini masih ada satu tanda panah yang menyatakan resultan lagi. Nah, coba sama Adia sekalian pakai warna apa ya? Hijau atau kuning atau selain biru sama merah, coba. Boleh, mangga. Nah, itu dari titik pusat satu ini ditarik garis ke kanan. Itu kan resultannya ya. Resultannya lebih panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini B total gitu ya, B resultan akibat adanya I1 dan I2. Oke, ya seperti itu. Jadi itu adalah yang hijau adalah resultannya. Terus sekarang dengan cara yang sama, kita tuliskan yang untuk yang titik kedua. Nah, kalau kita perhatikan, titik 2 itu kan tepat di tengah-tengah antara I1 dengan I2 ya, betul ya? Betul. Ini ya, sebentar mata saya agak sesuai kacamatanya. Oke, titik 2 itu tadi jaraknya sama. Bentar ya, mohon maaf. Iya.
Kalau titik 2 tadi kan jaraknya sama. Nah, karena jaraknya sama, maka pengaruh besar medan magnetnya akibat adanya I1 dengan I2 berarti kan sama besar. Nah, oleh karena sama besar dan arahnya berlawanan ya. Nah, oleh karena itu kita tuliskan yang yang di 2 itu berarti berapa B-nya? 0 ya? 0. Ya, karena tadi jaraknya sama, besarnya sama, tetapi berlawanan sehingga resultan B-nya sama dengan 0. Oke. Nah, jadi di situ kita tuliskan B-nya sama dengan 0. Nah, yuk untuk sekarang yang titik ketiga. Nah, titik ketiga itu kebalikan dari titik yang pertama tadi. Itu berarti I1-nya itu tadi ini ya, berlawan arah dengan jarum jam, kemudian I2 itu I2 bagaimana? I2 juga dia berlawanan juga. Nah, tetapi di titik 3 itu B2-nya itu ke kiri, kemudian B1-nya ke kanan. Nah, tetapi karena I2 itu jaraknya dengan titik 3 itu lebih kecil, maka nanti I2 itu pengaruhnya akan lebih besar ya, sehingga resultannya tetap ke kiri. Terus sekarang yang titik keempat, kumaha tuh? Titik keempat gimana itu? Nah, titik keempat dengan cara yang sama sebetulnya. Akibat adanya I1 dia itu ke tadi ya berlawan arah dengan jarum jam, arahnya adalah karena kan pas di itu ya lurus itu, maka arah B1-nya itu ke atas. Sedangkan akibat adanya B2 arahnya kemana itu? Agak-agak agak diagonal gitu. Iya, ke arah kuadran 1 2, ke arah kuadran 2 ya. Nah, arahnya ke sana. Nah, berarti itu resultannya kemana itu? Berarti arah resultannya ke yang satu ke atas, yang satu ke ya berarti di antara kedua garis itu. Ya, betul ya, di antara kedua garis itu. Nah, kalau itu yang hijaunya harusnya lebih panjang karena kan apa namanya? Resultan ya, bukan pengurangan tetapi penjumlahan vektor resultan. Oke, kemudian untuk yang titik kelima, titik kelima ini sama-sama agak ini ya, maksudnya posisinya tidak lurus. Posisinya tidak lurus, dia agak miring gitu. Jadi akibat adanya I1 dia ke apa itu namanya? Northeast itu apa sih? Apa bahasa Indonesia northeast itu? Timur laut ya, sorry. Agak ke timur laut itu, terus yang merah itu betul ya, ke northeast, kemudian yang biru itu dia ke northwest ya, jadi ke arah barat laut. Nah, maka resultannya itu dia ke atas ya, betul, yang hijau itu. Terus yang titik ke-6 terakhir, akibat adanya I2 dia ke atas ya, akibat adanya I1 dia ke yang northeast tadi. Nah, berarti resultannya ke ya berarti di tengah-tengah antara kedua garis itu. Pertanyaannya tadi apa? Oh, gambarkan saja ya, gambarkan saja. Terus yang B, pertanyaan B gimana itu, Adia? Kalau yang B kan di manakah posisi yang menghasilkan nilai medan magnet 0? Berarti kan tadi yang sebagai penjelasan tadi, berarti yang titiknya 0 itu medan magnetnya di titik 2. Iya, karena alasannya tadi ya, jadi jaraknya sama dari titik dari sumber arus jaraknya sama, besar medan magnetnya sama, tetapi arahnya saling berlawanan ya, sehingga resultan medan magnet di titik 2 sama dengan 0 ya, seperti itu ya, gampang. Oke, emang nggak kalau ada diskusi mengenai pertanyaan pertanyaan nomor 4, silakan. Yang masih bingung menentukan arah-arah ini harus bisa ya. Kan tadi apa namanya, kalau nggak salah dengar tadi disampaikan oleh Bu Neni, materi UTS-nya itu sampai di medan magnet ya. Jadi pasti soal-soal seperti ini keluar gitu ya. Jadi kalau ada menyimak ya, kalau saya tadi kalau nggak salah dengar seperti itu. Jadi yang ini pasti keluar. Dan ketika ujiannya luring itu ini ya, ujiannya luring itu cuma sedikit ya, cuma 4 atau 5, tetapi lebih pusing daripada ujian yang online yang kemarin hanya ABCD itu ya, seperti ini. Oke, kalau nggak didiskusi kita cukupkan ya. Oke, thank you Adia dan kawan-kawan. Oke, baik. Kita, makasih Pak revisinya. Iya, sama-sama. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5 ya. Silakan kelompok 3 berarti. Enggak. Kelompok 3 soal pertanyaan nomor 5 sama soal nomor 1. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, enggak. Sudah terlihat?
Iya, sudah. Jadi yang nomor 5 itu pertanyaannya ada, apakah magnet akan menarik semua benda-benda logam seperti aluminium atau tembaga? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya enggak, karena bahan-bahan logam itu punya sifat-sifat yang beda, ada 3 jenisnya. Yang pertama di ferromagnetik, itu tuh bahan yang tertarik sangat kuat oleh magnet, contohnya besi, nikel, kobalt. Terus ada paramagnetik, itu bahan yang tertarik magnet dan ada yang lemah, contohnya aluminium sama mangan. Sama yang terakhir ada diamagnetik, itu nggak tertarik sama magnet, contohnya emas, perak, seng, dan tembaga. Oke, jadi sebentar ya. Pertanyaan nomor 5 itu, apakah magnet akan menarik semua benda-benda logam seperti aluminium atau tembaga? Jelaskan mengapa demikian. Betul. Jadi untuk benda-benda magnetik yaitu ada 3 ya, jenisnya itu ada 3, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik ya. Ferromagnetik itu kalau di skala mikroskopik ya, kalau di skala mikroskopik itu, nah ini penting untuk nanti teman-teman mahasiswa kalau yang Anda mau masuk ke MT ya, ke teknik material ini harus tahu. Ya, material sama AE ya biasanya. Kalau ferromagnetik itu dari sananya, dari bahannya sendiri itu dia memang sifat material ya, sifat material atau arah dari arah dari dipole magnetnya itu memang masih acak. Tetapi ketika kita lewatkan suatu medan magnet eksternal, dia akan menjadi sejajar begitu. Nah, kemudian ketika medan magnet eksternal tadi kita hilangkan, arah-arahnya itu masih tetap, arah-arah dipolnya itu masih tetap sejajar seperti itu ya. Jadi dia sangat-sangat kuat ketika ditarik oleh suatu bahan magnetik. Nah, untuk yang paramagnetik itu dia peralihan ya. Jadi dia itu ketika diberikan suatu medan magnet eksternal, dia itu akan searah ya, arah-arah dipolnya, tetapi ketika dia dihilangkan, dia menjadi acak kembali ya. Jadi gaya tarik kemagnetiknya itu cukup lemah. Kemudian untuk yang diamagnetik itu dia sama sekali tidak tertarik oleh magnet ya, meskipun dia logamnya, contohnya adalah emas, perak, seng, tembaga, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kemudian ini hanya kualitatif ya, jadi saya rasa tidak ada yang perlu ditanyakan, maksudnya sudah jelas di situ. Dilanjutkan untuk yang bagian B, untuk soal nomor 1, silahkan. Mau Tafani lagi atau yang lain? Saya lagi aja, Pak. Oke, mangga. Jadi yang B nomor 1 itu soalnya 2 partikel bermuatan bergerak ke arah yang sama dalam daerah dengan medan magnet yang sama. Partikel 1 bergerak 2 kali lebih cepat dari partikel 2, namun setiap partikel mengalami gaya magnet yang sama besarnya. Tentukan perbandingan besar kedua muatan. Jadi itu kan tadi udah dibilang di situ medan magnetnya sama, jadi B1 sama dengan B2, terus partikel 1 bergerak 2 kali lebih cepat dari partikel 2, berarti V1 sama dengan 2V2. Terus di sini itu katanya gaya magnetnya juga sama, jadi dibandingin aja dari gayanya, mutlaki kali V kali B. Jadi ntar tinggal dimasukin aja, terus kan katanya B1 sama dengan B2, jadi tinggal dicoret aja. Terus V1-nya diganti jadi 2V2. Ntar dapat jadi setengah. Oh, yang ditanyakan tadi adalah tentukan apa itu? Tentukan perbandingan besar kedua muatan Q1 dibagi dengan Q2. Oke, di situ ada tanda mutlak, maksudnya adalah besarnya muatan positif atau negatif tidak ditinjau ya, jadi tidak perlu diperhatikan, besarnya saja. Berarti dari tadi itu ada kalimat ini ya, di kalimat di line kedua itu. Setiap partikel mengalami gaya magnet yang sama. Nah, berarti gaya magnetnya bisa kita sama dengankan F1 dengan F2, di mana F itu adalah QVB sin theta. Tetapi karena arahnya itu juga tidak kita tinjau, oh di situ arahnya sama ya. Arahnya sama, berarti sin theta-nya bisa kita eliminasi kanan kiri. Kemudian B-nya juga sama tadi di line 1 itu, bisa kita hilangkan kanan kiri B1, B2. Terus untuk V2-nya tadi, partikel 1 bergerak dua kali lebih cepat dari V2. Oke, berarti V1 sama dengan 2V2. V2-nya kita eliminasi sehingga 2Q1 sama dengan Q2. Ya, yang ditanyakan adalah perbandingan Q1 dengan Q2, maka ya betulnya setengah. Ya, ini gampang sekali.
Oke, ada diskusi dulu untuk soal nomor 1, silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Thank you, Tafani dan kawan-kawan atas presentasinya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kita lanjutkan ke kelompok berapa sekarang? 4 ya, kelompok 4 silakan. Kelompok 4 membahas soal nomor 2 dan 3. Baik, Pak. Izin sesi, Pak. Ya, silakan. Untuk yang nomor 2 itu pertanyaannya, sebuah kawat membawa arus 0,06 ampere. Kawat ini membentuk sudut 58 derajat terhadap arah medan magnet yang besarnya 4,7 kali 10 pangkat 5 Tesla. Kawat ini mengalami daya magnet yang besarnya 7,1 kali 10 pangkat 5 Newton. Dan tanyakannya itu tentukan panjang kawat. Nah, di sini tuh kita menggunakan satu persamaan sebenarnya yang persamaan itu F sama dengan B kali I kali L sebagai panjang kawat dikali sin data. Dengan data-data yang ada di soal seperti tertulis, bisa langsung dihitung dengan persamaan tersebut. Yang ditanyakan tadi adalah tentukan panjang kawat. Oke, jadi L sama dengan F dibagi dengan BI sin theta saja ya. F-nya tadi berapa dari soal? 7,1 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Dan B-nya mana? Oh, itu 4,7 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. I-nya tadi 0,66, kemudian sin 58 derajat. Oke, di situ I-nya mendekati L-nya maaf. L-nya itu mendekati 2,7. Oke, 2, itu meter atau apa satuannya? Meter, Pak. Iya, meter. Ya, jadi ditambahkan mungkin. Oh, iya. Karena ini direkamnya, jadi biar teman-temannya ini. Ya, diketikkan di situ langsung. Ya, oke. Jadi L-nya itu mendekati 2,7 meter ya, seperti itu. Yang mudah saja. Oke, ini saya kira tidak ada pertanyaannya karena juga sudah cukup jelas. Maksudnya kita tidak menggunakan kayak tangan kanan atau apapun, jadi tinggal secara kuantitatif langsung dihitung nilai-nilainya ya. Kemudian dilanjutkan untuk soal nomor 3, Mangga. Oleh siapa nomor 3? Anugerah lagi atau yang lain? Yang lain. Oke, boleh, Mangga. Silakan. Silakan. Dari kelompok 4, soal nomor 3. Mana ini? Masih persiapan? Silakan yang lain. Dari kelompok 4 memperlihatkan hasil diskusinya untuk nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, silakan. Masih ada kendala atau gimana? Soal nomor 3. Silakan yuk. Waktunya terus berjalan ya, nanti supaya tidak sorean. Tidak ada yang tampil? Anugerah gimana? Tidak ada yang tampil teman-temannya atau gimana? Mungkin yang bagian lagi. Oh gitu. Oke, mau anugerah lagi atau gimana? Saya belum sampai nomor 3 sih, Kak. Oh ya udah, sama saya aja nggak apa-apa. Sebentar, kita share screen-nya. Nomor berapa tadi? 3 ya. Oke. Oh ini yang masih bagian A ya. Nomor 3. Nah ini. Oke, kita bahas bersama-sama saja.
Gambar berikut menunjukkan ini ya, gambar berikut menunjukkan lintasan sebuah partikel elektron atau proton di dalam suatu daerah medan magnetik beserta vektor kecepatan dan gaya yang dialaminya. Besarnya gaya yang dialami partikel adalah 3,9 kali 10 pangkat minus 15 Newton. Besarnya muatan partikel adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Dan besarnya medan magnetik adalah 4,5 mili Tesla ya. 4,5 mili Tesla. Dari gambar yang A, dari gambar tersebut tentukan jenis muatan partikel. Oke. Jenis muatan partikel itu kita ini tapi besarnya saja ya. Jadi negatif atau positifnya belum tahu. Berarti dari sini saja ya. Kita tadi gunakan kaidah tangan kanan lagi. Jadi ini katanya B-nya itu cross ya. Ini adalah cross. Artinya adalah masuk ke dalam bidang ini ya, itu paper. Masuk ke dalam bidang. Kemudian arah V-nya itu ke kanan. Ini berarti kan adalah suatu petunjuk dan F-nya juga sudah ke bawah ya. Coba ini kita Oke, ini kita pakai tangan kanan lagi ya, coba. B-nya itu masuk ya, B-nya itu masuk bidang, kemudian V-nya itu ke kanan, F-nya itu ke bawah ya. Berarti kurang lebih begini. Ini berarti sorry, gimana tadi? B-nya itu dia masuk, kemudian V-nya itu ke betul ya, B-nya itu masuk ke dalam, V-nya itu ke kanan, kemudian F-nya ke bawah. Ini berarti muatan apa kira-kira? Positif atau negatif? Negatif, Pak. Iya, muatannya adalah negatif ya, karena harusnya kalau muatan positif F-nya ke atas, tapi ini F-nya ke bawah ya. Berarti untuk ini penyelesaian untuk yang poin A itu berarti muatan negatif ya. Muatan negatif. Ya, berarti dia elektron ya, seperti itu. Kemudian yang B ya, yang B itu tadi adalah besarnya kecepatan partikel. Oh ya, yang B besarnya kecepatan partikel ya sudah. Berarti kan di sini nilai F-nya tadi kan ada ya, nilai F-nya itu ada, kemudian nilai B-nya itu ada, nilai kecepatannya ada nggak? Oh sorry, kecepatannya dicari ya, sorry. Nilai muatannya ada ya, berarti kan dari sini kita dapatkan untuk gaya magnet ya, untuk gaya magnet. Untuk gaya magnet. Yang B untuk gaya magnet. Nah, kita tuliskan dari persamaan F itu kan sama dengan di situ semuanya tegak lurus ya, maka kita tidak perlu menggunakan theta sebetulnya. Tapi kalau Anda mau lengkap berarti seperti ini. F itu sama dengan Q dikalikan dengan V kemudian dot ya, ini B. Nah, seperti ini. Perkalian dot itu menghasilkan sin. Maka kalau secara skalar kita tuliskan F sama dengan Q V B sin theta. Nah, tapi karena di sini tegak lurus, sin theta adalah sin 90 sama dengan 1. Maka kita tuliskan V sama dengan F dibagi dengan Q B saja ya. F-nya kita tuliskan sama dengan ini punten Anda menghitung pakai kalkulator ya, terutama untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya, karena kan ini tugasnya kelompok 4. F-nya tadi adalah berapa? F-nya mana tadi? Oh ini 3,9 tadi ya. 3,9 kali 10 pangkat negatif 15 dibagi dengan Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. B-nya tadi adalah 4,5 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, coba punten Anda minta tolong dihitungkan hasilnya berapa. Ini tadi 15, ini tadi 10 pangkat min ini. Udah ya? Iya, 1. Oh sorry, ini 4,5. Nah, silakan ini kira-kira berapa ini? Sama dengan kalau kecepatan nanti ordernya pasti order positif ya, maksudnya kali 10 pangkat berapa ratus atau berapa ribu gitu biasanya. Silakan. 3,9 dibagi dengan 1,6 dikalikan 4,5. Berapa hasilnya? Salah satu punten minta tolong untuk dihitungkan supaya lebih cepat saja ya. 7,2 Pak. Kali? Atau udah? Enggak Pak. Kali 10 pangkat? Ini harus orde besar ini, karena kan kecepatan. 7 Pak. Kali 10 pangkat berapa?
Ketik kayaknya. 3,9. Ini 6 atau 7? Oh iya, 6. 6 ya, pangkat 6 meter per sekon. Nah, seperti itu dah. Sekarang yang poin C-nya, jari-jari lintasan. Nah, kalau jari-jari lintasan, berarti di sini kita harus menyamakan antara gaya menyebabkan suatu benda itu atau suatu partikel itu bergerak melingkar. Namanya gaya apa? Gaya yang menyebabkan suatu benda atau suatu partikel bergerak melingkar itu namanya gaya apa? Ini di ya sentripetal. Berarti di sini kita menyamakan antara gaya sentripetal FSP itu sama dengan F magnetiknya ya. Kacau. Sebentar ya. Atau pakai ini aja ya. Tapi harus ganti ya. Nggak apa-apa ya pakai ini aja nanti pelan-pelan. Ini poin C, ini FSP sama dengan F magnetik. Nah, FSP itu adalah apa namanya? M. Masanya ada nggak tadi? Apakah masanya diketahui? Ini M, kemudian V kuadrat per R ya. Sorry. Betul ya? M V kuadrat per R, betul? Iya. Ya. Terus gaya magnetiknya itu adalah QVB tadi, ya, QVB tadi. Nah, berarti R-nya bisa dihitung dari sini. Berarti R-nya sama dengan apa ini? R-nya berarti sama dengan M V kuadrat dibagi dengan QVB, ya. Nah, masanya berarti kan masa apa ini? Masa elektron ya? Masa elektron, tadi kan muatannya elektron, berarti masa elektron di mana ya? Di negatif 31 kg. Kemudian untuk V kuadratnya, V-nya tadi, oh ini, berarti 7,2 dikuadratkan ya, 7,2 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan, kita bagi dengan QVB. Oh sorry, ini kan V-nya bisa dicoret 1, berarti tinggal V di atas saja, berarti yang di atas tidak pakai kuadrat. Nah ini nggak pakai kuadrat. Terus dibagi dengan Q dengan B saja ya. Ini 10. Q-nya tadi adalah, berapa tadi? Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan dengan B-nya. B-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, silakan, punten, dihitung. Ini hasilnya berapa, jari-jarinya berapa? Dalam satuan meter ya. Ini nanti kali 10 pangkat minus berapa meter gitu. Silakan yuk. Kira-kira berapa? Salah satu punten menghitungkan, membantu menghitungkan. Hasilnya berapa? Dua 2,733 kali 10 pangkat min 2. Bisa diulang 2,733 kali 10 pangkat min 2. Kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke ya. Jadi itu adalah jari-jarinya sekitar 2,7 cm berarti ya, 2,733 cm ya, seperti itu saja. Nah ya, untuk soal nomor 3 jelas ya saya rasa ya. Tidak ada pertanyaan kan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke soal nomor 4 dan 5 ya, oleh kelompok berapa sekarang? Kelompok 5-nya silakan. Oleh kelompok 5 silakan membahas hasil diskusinya untuk untuk nomor 4 dan 5. Semoga sebelum jam 3 selesai ya. Semoga kalau bisa. Silakan. Kelompok 5 mana? Kelompok 5 ada yang hadir? Kelompok 5 silakan.
1 dari sekitar 10 orang presentasi. Kelompok 5, mana? Sudah ada kelompok 5? Atau mungkin kelompok 6 dulu, kalau kelompok 5 belum siap. Kelompok 6 membahas nomor 6 dan 7, berarti ya silakan. Kelompok 6 boleh dulu membahas nomor 6 dan 7, kalau kelompok 6 sudah siap. Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Ya. Atifah. Atifah kelompok 6 atau 5? Kelompok 6. Oke, mangga, silakan, boleh. Kelompok 6, nomor 6 dan 7. Iya, silakan. Oke, belum. Tadi share screen-nya terlihat nggak? Yang tadi terlihat, yang sekarang tertutup lagi. Nah, ini nih baru. Yang ini udah terlihat. Iya, ya udah. Silakan, mangga. Oke. Saya mau menjelaskan nomor 6, yang nomor selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, boleh, silakan. Untuk yang nomor 6, soalnya sebuah elektron bergerak melalui sebuah daerah yang mengandung medan magnet sebesar 8,7 kali 10 pangkat 4 Tesla. Minus 4 elektron ya, hanya minus 4 Tesla. Terus? minus 4. Elektron hanya mengalami gaya magnet dan besar percepatannya 3,5 kali 10 pangkat 14 meter per second kuadrat. Pada saat tertentu, elektron memiliki kelajuan 6,8 kali 10 pangkat 6 meter per second. Tentukan sudutnya kurang dari 90 derajat antara arah kecepatan elektron dan arah medan magnet. Ini sebenarnya soalnya nggak perlu dianalisis atau sebagainya karena bisa langsung dimasukin ke rumus. Jadi ditulis dulu yang diketahuinya itu ada medan magnet 8,7 kali 10 pangkat min 4 Tesla, terus kelajuannya segini, terus massa elektron, muatan elektron, dan percepatannya. Yang bisa dilihat di sebelah sini. Terus ditanyanya sudut antara arah kecepatan elektron dan arah medan magnetnya. Dimasukin aja ke rumusnya A sama dengan F per M. F itu bisa dijabarkan sebagai mutlak Q dikali V dikali B-nya itu medan magnet dikali sin theta per M. Terus sin theta-nya dipindah ruasin. Terus jadinya A-nya juga dipindah ruaskan, habis itu sama dengan M dikali A per mutlak Q dikali V dikali B. Terus substitusi aja yang diketahui, didapatkan hasilnya 0,3365. Terus itu masih sin theta-nya ya? Iya, itu masih sin theta. Terus cari yang ditanyanya kan sudutnya. Berarti di arc sin atau di sin inverse. Iya. Jadinya hasilnya segini. Oke, itu adalah itu tadi sudutnya lebih dari atau kurang dari 90 derajat yang diminta? Oh, di soal kalau nggak salah kurang dari ya, salah nulis ya? Oke, kurang dari ya, betul. Oh iya. Ini salah. Betul, tapi kurang dari ya. Ya,
Kalau betul ya, 1,6 pertanyaan soal ya, maksudnya dengan gaya biasanya di sana sehingga mempengaruhi magnet juga sehingga besar gaya. Soal ke-6 silakan. Dari teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 silakan oleh kelompok 6. Siapa yang mau ini menyampaikan? Soal nomor 7, silakan. Ditunggu sebentar ya, Pak. Ya, mengapa? Oke, nah silakan. Apakah udah kelihatan, Pak? Udah. Oke, jadi dibaca dulu soalnya. Sebuah partikel yang bermuatan Q sama dengan plus 5,6 mikrocoulomb terletak di pusat 0,00 dari suatu koordinat. Di ruang tersebut terdapat sebuah medan listrik EX sama dengan plus 245 N per coulomb. Sepanjang sumbu X seperti ditunjukkan pada gambar, sebuah medan magnet juga ada di area tersebut dan memiliki komponen sumbu X dan Y berturut-turut sebesar 1,8 T dan 1,4 T. Kemudian ditanyakan, tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh partikel akibat kehadiran ketiga medan tersebut. Ketika partikel tersebut dalam kondisi A stasioner, kemudian yang B bergerak sepanjang sumbu X dengan kelajuan 375 m per s, kemudian yang C bergerak sepanjang sumbu Z dengan kelajuan 375 m per s. Nah, dari yang A dulu, stasioner atau tidak bergerak. Nah, karena si Q-nya itu nggak bergerak ya Pak, jadi gaya yang diakibatkan magnet itu 0, soalnya kan maksudnya QV kali B ya, nah V-nya 0. Nah, makanya gaya akibat magnetnya itu tidak ada. Akan tetapi di situ ada gaya akibat medan listrik. Iya, betul. Bisa diformulasikan F vektor sama dengan QE. Nah, kemudian dimasukkan data-datanya 5,6 kali 10 pangkat 6 kolom kali 245 N per kolom. Nah, jadi hasilnya 0,372 kali 10 pangkat 3. Karena si Q-nya ini positif dan si medannya itu ke arah kanan, jadi ngikut ke arah medan ya Pak ya? Iya. Jadi si arah gayanya itu menuju plus X. Iya. Oke, jadi begini, Ihza dan kawan-kawan, betul untuk yang 7A itu perhitungannya betul ya, karena stasioner, maka satu-satunya gaya yang tidak sama dengan 0 itu adalah gaya listrik ya, karena tadi kita tahu bahwa ada satu muatan itu pasti menimbulkan medan listrik, tetapi karena muatannya itu adalah muatan stasioner, tidak bergerak begitu, diam, maka kontribusi ke gaya magnetnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua mengenai arahnya ya. Jadi ketika muatannya itu adalah positif, maka arah gaya itu searah dengan arah arah medan. Tetapi kalau muatannya itu negatif, maka arah gaya itu berlawanan arah dengan kebalik. Kalau muatannya positif, arah E itu searah dengan F ya.
Tetapi kalau muatannya itu negatif, maka arah E berlawanan arah dengan arah F-nya. Jadi arah F-nya dulu, baru arah E-nya, seperti itu. Kemudian untuk yang soal B gimana? Yang soal B, kita ditanya besar dan arah gaya ketika si muatannya itu bergerak sepanjang sumbu X dengan kelajuan 375 meter per second. Iya. Jadi di sini kita taruh dulu datanya. Vx-nya 375, terus jadi V vektornya 75 I ya Pak ya, di arah I, M per S, kemudian untuk B-nya itu 1,8 T ke arah I, sama 1,4 T ke arah J. Nah, kemudian bisa dihitung F karena medan gaya, karena medan magnet. Nah, bisa dihitung pakai rumus QV cross B. Nah, kita masukkan datanya 5,6 kali 10 pangkat 6, terus bikin ini IJK, 375-nya di I, 00, terus yang B-nya 1,8-nya di I, 1,4-nya juga di J, 1,4-nya di J, terus K-nya 0. Kemudian dimasukin, dihitung, nah ketemu angka 2940 kali 10 pangkat 6 ke arah plus Z, ke arah atas berarti. Iya. Nah, terus untuk menghitung gaya akibat ketiga medan tersebut, bisa karena listrik, bisa karena magnet kan. Nah, terus kita masukkanlah si yang karena listrik ini. Jadi akar, masukin angka-angkanya, akar F listrik kuadrat tambah F magnet kuadrat. Nah, ditemukanlah hasil 3,2443 kali 10 pangkat min 3 ke arahnya itu ke plus Z dan plus X, berarti ke sini ya resultannya. Plus Z dan plus X. Plus Z dan ya, plus soalnya X. Soalnya yang F listriknya itu ke arah plus X ya Pak. Jadi Z dan X. Sebentar, untuk yang B dulu ya, ke bawah sedikit. Nah, stop. Di situ kan kita mencari gaya magnetnya dulu. Jadi F V cross B ya. V cross B itu adalah perkalian vektor antara vektor kecepatan dengan vektor medan magnetnya. Di sini IJK-nya itu 375 itu berarti yang kecepatannya ya. Kemudian untuk 1,8 dan 1,4 itu adalah medan magnetnya. Oke, tinggal di-cross-kan. Berarti hasilnya adalah oke, ini untuk angkanya saya mengikuti ya, karena yang ada yang sudah menghitung. Angkanya adalah 525 arah K ya. Jadi kalau I, sebentar ya, I cross I itu 0, I cross J itu hasilnya adalah K, ya berarti hasilnya betul ya K, 525 arah K. Berarti 3,75 hanya kita kalikan dengan arah J saja sebetulnya. Kita kalikan dengan arah yang 1,4 itu. Hasilnya ini ya 525, kemudian kita kalikan lagi dengan 5,6 tadi. Berarti hasilnya adalah, oke ini ya 2940 kali 10 pangkat negatif 6 Newton ya ke arah sumbu Z positif ya, karena kan ke arah plus K, ke arah K. Nah, kemudian untuk medan totalnya apakah perlu coba ke atas sebentar. Tadi ke atas sebentar, pertanyaannya itu apa tadi? B bergerak sepanjang sumbu X. Pertanyaannya itu tadi apa? Tentukan besar dan arah. Oh, besar dan arah. Oke, kalau misalnya besar berarti kan dia hanya ini. Coba ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi. Oke. Di sini F total sama dengan F listrik ditambah dengan F magnetnya. Tapi kok pakai itu ya? Yang F listriknya tadi dia kan menuju ke X ya? Menuju ke X, kemudian untuk yang F magnetnya itu dia menuju ke Z. Kalau ditotalkan, sebentar, kalau kita totalkan FE-nya itu yang elektrik itu ke X, kemudian FM, F magnetiknya itu ke Z. Kalau ditotalkan seperti itu, FE, sebentar, oke. Yang C juga sama ya, yang C itu adalah bergerak sepanjang sumbu Z dengan kelajuan 375.
Oke, yang B itu sama dengan yang C ya, tapi sebentar dulu, yang B dulu. Yang B, yang lain ada ini ada masukan atau ada koreksi atau ada diskusi dulu untuk yang soal B? Apakah maksudnya apakah menggunakan resultan seperti itu atau dijumlahkan secara biasa ya? Sebentar. Kalau misalnya dijumlahkan secara biasa, berarti untuk gayanya itu ke arah dua ya, maksudnya kedua arah gitu. Harusnya kan jadi satu untuk untuk arah medan itu. Sebentar. Yang lain mungkin ada ada koreksi atau ada masukan atau sama semua? Seperti itu cara mengerjakannya atau bagaimana? Gaya magnetnya, gaya listriknya sudah betul, gaya magnetnya yang 2940 tadi, tapi kalau kita resultankan gaya total ya, yang ditanyakan itu adalah tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh partikel akibat kehadiran ketiga medan tersebut. Ketika bergerak sepanjang sumbu X dengan kelajuan itu. Kalau sudutnya, tetapi kalau kita resultankan arah X dengan arah Z itu menghasilkan apa? Enggak ya, soalnya bukan perkalian. Oke, nah yang B, sebentar ya, yang B itu sampai di 2940 itu sudah betul ke arah sumbu Z positif itu ya. Nah yang ini itu agak, sebentar, yang ini tuh atau memang ada dua itu ya. Kalau misalnya resultan, oke nggak apa-apa ya, kita keep dulu yang ini ya, kita keep dulu yang ini. Terus yang C gimana, Iza? Untuk yang C berarti sama kayak yang tadi, kita taruh dulu datanya biar gampang. VZ-nya 375, terus V-nya berarti 375 ke arah K, terus B-nya 1,8 TI dan 1,4 TJ. Oke, sesuai dengan di soal. Ya, terus dihitung F karena medan magnet pakai Q V cross B. Nah, dimasukkanlah data-datanya, masukin. Nah, didapat itu minus 2940 kali 10 pangkat 6 ke arah I sama 3780 kali 10 pangkat min 6 ke arah J. Nah, kemudian si F totalnya itu berarti F magnet ditambah F listrik. Karena ada yang searah ya Pak ya? Dia listrik itu ke arah I, terus yang di sini juga ada yang ke arah I, maka bisa dijumlah tuh yang minus 2940 itu dijumlah sama yang 1,372. Nah, kemudian yang J-nya misalnya di sini sendiri. Nah, kemudian pakai yang tadi Pak diakarkan gitu, diresultanin gitu ya Pak ya, diakarin, terus ini kuadrat tambah ini kuadrat, ketemu hasilnya 4,0923 kali 10 pangkat min 3 Newton ke arah min X dan plus Y. Oke. Nah, jadi untuk yang soal B untuk jawabannya ya, jawaban B dengan C itu sebetulnya sudah betul sampai dengan di F listrik dan F magnetnya tadi ya. F listrik dengan F magnetnya sudah betul. Dan karena F listrik itu kan arahnya berbeda dengan F magnet ya. Jadi di sini F listrik dengan F magnet itu arahnya sudah berbeda. Jadi untuk arahnya ke arah, misalnya soal B itu ke arah plus X dengan plus Z itu juga sudah betul. Tetapi kalau meresultankan itu, kalau seperti ini kan berarti kan arahnya itu ini ya, tegak lurus. Tetapi kalau kita lihat di sini yang satu arah X, yang satu ke arah Z, diresultankan itu bagaimana ya? Apakah betul atau salah?
Oke, tapi kalau menurut saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu dalam artian seperti ini. Anda menuliskan Fe dengan F elektrik dengan F magnetik itu masing-masing itu bisa, dan ke arah yang lain itu bisa ya, sudah betul, ke arah plus X dengan plus Z. Tetapi kalau ditanyakan F total itu sepertinya ya, itu nggak tahu, kalau saya mungkin sepertinya tidak menggunakan yang seperti ini itu ya. Tidak menggunakan yang seperti ini karena F magnet dengan F listrik diresultasikan seperti itu, apakah bisa? Oh, karena ini apa ya, yang satu datar, yang satu ke atas gitu kan sih Pak? Ya, jadi apa ya istilahnya itu kan berbeda arah gitu, berbeda arah. Kalau misalnya arahnya berbeda arah dan misalnya ada sudutnya itu, nanti kita gunakan yang resultan vektor itu. Jadi misalnya katakanlah R atau resultan itu sama dengan akar dari misalnya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB, minus 2AB cos theta itu loh. Nah, misalnya menggunakan seperti itu. Tapi kalau ini, oke, kurang tahu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti cukup Anda mengerjakan yang FE dengan FM gitu ya, sampai dengan di arahnya masing-masingnya, tidak apa-apa seperti itu. Oke. Ya, oke, yang lain silakan kalau ada diskusi dulu untuk soal nomor 7. Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya, mangga. Gimana, Dafa? Berarti nanti jawaban akhirnya kayak vektor gitu ya Pak, yang X tambah Y gitu. Apa maksud X tambah Z kalau di soal ini? Iya, Kalau jadi yang F. iya, jadi sendiri-sendiri, maksudnya sendiri-sendiri itu F akibat adanya, F listrik itu sama dengan sekian arah apa, kemudian F magnet itu sama dengan sekian arah apa gitu. Nah, kalau kita jumlahkan seperti ini tuh biasanya harus ada sudutnya ya, maksudnya keduanya itu kan vektor ya, kemudian membentuk sudut tertentu misalnya. Nah, itu tadi kita gunakan yang arah resultannya, yang akar dari tadi loh, A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos theta itu. Nah, kalau seperti ini, nggak tahu apakah bisa atau tidak ya. Atau yang lain ada pendapat mungkin? Jadi kalau menurut saya kesimpulannya ya sampai dengan di masing-masing Fe dengan Fm saja gitu ya. Jadi gaya listrik dan gaya magnetnya itu berapa, ke arah masing-masingnya apa. Kalau menurut saya ya. Begitu mungkin Dafa. Oke Pak. Iya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi lagi. Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan untuk kelompok 6. Oke, thank you Iza dan siapa tadi? Atifa ya. Atau siapa tadi yang presentasi? Saya lupa. Atas presentasinya ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan kelompok 5 tadi belum belum muncul kelompok 5. Belum ada respon dari kelompok 5. Sudah hadir kelompok 5? Kelompok 5 apakah sudah hadir? Oke. Sambil menunggu kelompok 5, kita lanjutkan saja nomor 8, 9, 10. Sebentar ya, oleh saya saja. Nomor 8. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6, nomor 7. Nah, nomor 8 ya. Nah, ini. Oke, untuk soal nomor 8, diperhatikan baik-baik. Gambar di samping menunjukkan loop tertutup dengan kuat arus I sama dengan 2 ampere. Loop terdiri dari setengah lingkaran dengan jari-jari 4 meter dan 2 buah seperempat lingkaran dengan jari-jari 2 meter. Ya. Dan 3 kawat lurus radial. Tentukan besar dan arah medan magnet total di pusat lingkaran bersama dari sistem tersebut. Oke. Untuk penyelesaiannya, oke ini juga mudah ya, penyelesaian untuk kawat ini ya kita tuliskan dulu untuk rumusnya ya. Untuk sistem arus ya, untuk sistem arus itu kan tadi ada 2 yang saya sampaikan di awal tadi, ada akibat adanya arus bukan arus ya, kawat lurus berarus maksudnya ya. Kawat lurus berarus. Ini kawat lurus berarus. Kawat lurus berarus. Nah, di sini kita tuliskan B ya, B itu sama dengan mu 0 I kacau. B sama dengan sebentar ya. B sama dengan mu 0 I per 2
PR, di mana R itu merupakan jarak antara titik pengamatan, dan ini misalnya arah radial karena B-nya kita tuliskan tanda vektor. R itu merupakan jarak antara arus dengan titik pengamatannya. Nah, yang kedua itu adalah kawat melingkar berarus ya. Kita tuliskan saja untuk kawat melingkar. Ini rumusnya hampir sama ya, tetapi tidak ada pi-nya. Berarti kan B itu sama dengan mu0 I per 2. Betulnya per 2R saja. Ini arah radial. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berarti dari persamaan ini akan kita gunakan untuk menentukan medan magnet total di sistem yang di sebelah kanan atas itu. B sama dengan mu0 I per 2R. Nah, oke. Ini kita tuliskan dulu, kita berikan tanda panah. Ini misalnya saya buat, ini kan arusnya ke sana ya. Ini misalnya saya buat, ini adalah titik A, ini titik B, kemudian di sini titik C, ini titik D, ini titik E, terakhir di sini titik F. Nah, misalnya seperti ini. Yang ditanyakan itu adalah medan magnet di pusat. Di pusat itu berarti kan di sini ya. Saya buatkan dengan warna yang lain lagi. Ini adalah titik pusatnya di sini. Kurang kelihatan. Warna hitam misalnya ya. Nah, ini adalah titik pusat yang ingin kita ketahui nilai medan magnetnya, medan magnet totalnya itu berapa. Nah, berarti kan di sini kan kita tinjau per segmen kan, kita tinjau per segmen saja. Dari titik A ke B ya, dari titik A ke B. Oke, berarti kita hitung satu-satu. Ini misalnya dari segmen dari A ke B ya, kita gunakan karena ini kan untuk kawat melingkar berarus, maka kita gunakan yang ini. Dan perlu diingat karena di sini setengah lingkaran ya, setengah lingkaran saja, maka nanti kita kalikan setengah juga ya. Berarti di sini kita tuliskan B ya, itu sama dengan mu0 I per 2R ya, per 2R arah radial. Untuk arahnya berarti bagaimana? Akibat adanya segmen AB ini, arahnya masuk atau keluar bidang? Kalau ada sistem arus yang berlawan arah dengan jarum jam seperti ini, maka arah B-nya kemana? Masuk bidang atau keluar bidang? Halo? Keluar bukan, Pak? Keluar ya, maka di sini kita tuliskan dot ya. Nah, berarti angkanya langsung kita hitung ya, berarti sama dengan mu0 ini dihitung besarnya ya. Oke, berarti memang kita hitung angkanya 4pi kali 10 pangkat negatif 7, kemudian untuk I-nya tadi adalah konstan ya, semuanya sama, 2 ampere kita bagi dengan 2 dikalikan dengan R-nya. R-nya tadi adalah 2 meter ya, berarti dikalikan 2, tinggal kalikan setengahnya karena dia adalah setengah lingkaran. 4 dengan 4 habis, 2 dengan 2 habis. Berarti nilainya sama dengan, tinggal berapa ini? Pi ya. Pi kali Pi dikalikan 10 pangkat negatif 7 Tesla ya. Kita tuliskan nilainya adalah Pi kali 10 pangkat negatif 7 Tesla dengan arah ke luar. Nah, segmen yang AB sudah ketemu. Nah, untuk segmen BC berarti kira-kira bagaimana segmen BC? Segmen BC itu kan arahnya ke kanan, ini nanti ke bawah, ini nanti ke atas, kemudian ini ke atas, kemudian ini ke bawah lagi, ini ke kanan. Nah, untuk segmen BC bagaimana itu? Kalau ada seperti itu, kira-kira bagaimana? Segmen BC bagaimana ini? Halo? Untuk segmen BC bagaimana? Apakah ada nilai medan magnet di segmen BC? Halo? Apakah ada apakah ada nilai medan magnet di segmen BC? Loh, pada kemana ini? Kok tidak ada respon? Saya tunjuk ya. Mungkin segmen BC itu ada nilai medan magnetnya atau tidak?
Dava, Tidak ada ya, Pak. kenapa? Kan sejajar itu, Pak, bukan tegak lurus. Ya, jadi segmen, oke, thank you Dava ya, jadi jawabannya betul. Jadi untuk segmen BC ya, untuk segmen BC, kemudian D, ini katakanlah dia segmen BC, kemudian DE, kemudian FA itu nilai medan magnetnya sama dengan 0 ya, karena dia adalah apa namanya sejajar ya, jadi tidak membentuk apa namanya konfigurasi medan magnet ya, jadi apa namanya kan harus tegak lurus ya, harus tegak lurus, bukan sejajar ya, bukan sejajar. Jadi kalau sejajar kan nilai tetanya sama dengan 0 ya, nilai I dengan B itu harus tegak lurus. Maka segmen BC itu sama dengan 0, DE juga 0, kemudian FA juga sama dengan 0. Berarti di sini langsung kita dapatkan langsung kita hitung untuk segmen yang CD ya. Berarti di sini kita tuliskan segmen C ke D ya. Ini juga lingkaran, tetapi berapa ini? Seperempat ya, seperempat lingkaran. Berarti kita tuliskan B itu sama dengan mu 0I ya per 2R ya, dikalikan dengan 1/4 ya, karena seperempat lingkaran. Arahnya bagaimana ini? Akibat arahnya segmen CD, dia arahnya kemana? Masuk atau keluar bidang? Akibat adanya segmen CD, arah B-nya masuk bidang atau keluar bidang? Keluar, Pak. Ya, keluar lagi. Berarti ini adalah dot ya. Berarti di sini kita tuliskan. Sebentar. Ini banyak error. Ini dot. Oke. Berarti kita masukkan lagi angkanya. Berarti kan 4pi dikalikan 10 pangkat negatif 7. I-nya tadi adalah 2. Dibagi 2. Nah, ini jari-jarinya lebih kecil. Jari-jarinya adalah sorry, ini jari-jarinya 2 ya, maaf. Yang seperempat itu jari-jarinya 2, maaf ya. Yang seperempat itu jari-jarinya 2, ini dikalikan 1/4. Nah, yang setengah lingkaran itu jari-jarinya 4 ya. Ini berarti 4 ya. Berarti kalau begitu pi per 2 ya. Nah, ini pi per 2. Udah. Ini 4 dengan sebentar ya. 4 dengan 4 habis, kemudian dengan 2 habis. Berarti dasarnya ini adalah pi per 2 ya. Berarti kita tuliskan sama dengan pi per 2 kali 10 pangkat negatif 7. Arahnya juga keluar bidang. Nah, terakhir berarti langsung kita dapatkan untuk menghitung segmen yang EF ya. Ini berarti segmen EF. Segmen EF. Nah, ini segmen EF. Nah, berarti dengan cara yang sama, berarti B sama dengan mu 0I per 2R dikalikan dengan 1/4 lingkaran. Ya, arahnya masuk atau keluar akibat adanya segmen EF? Ini 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan 2 dibagi 2. Jari-jarinya juga 2 meter dikalikan dengan 1/4. 4 dengan 4, 2 dengan ini tinggal 2. Berarti sama dengan pi per 2 ya, maaf. Pi per 2 kali 10 pangkat negatif. Bentar, saya tulisnya lebih rapi. Nah, pi per 2 kali 10 pangkat negatif 7. Arahnya kemana tadi untuk yang segmen EF? Masuk ke bidang. Iya, masuk ke bidang. Berarti di sini kita tuliskan pi per 2 kali 10 pangkat negatif 7 cross ya. Nah, nah ini berarti kan gampang ya, akibat adanya segmen CD dengan EF itu besarnya sama tetapi saling menghilangkan, arahnya itu berlawanan, berarti kan ini menghilangkan dengan ini ya, berarti sama dengan 0. Nah, berarti hanya segmen AB lah yang berkontribusi untuk mendapatkan nilai dari medan magnet ya, berarti nilainya adalah ini, arahnya ke luar bidang ya, seperti itu. Daya nomor 7 seperti itu kurang lebih. Besar dan arah, berarti besarnya adalah pi per 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla, arahnya adalah ke luar bidang ya. Arah dot itu adalah keluar bidang. Ya, keluar bidang seperti itu. Nah, ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 7 silahkan, atau diskusi. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita next ke soal nomor 9 ya, sedikit lagi.
Ion helium muatannya itu sama dengan 2E, 2 kali elektron ya, dan masanya adalah 6,6 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Dipercepat oleh beda potensial sebesar 3.700 volt. Yang A, tentukan kelajuan ion ya, tentukan kelajuan ion. Oke, yang ditanyakan adalah kelajuan ionnya ya, kelajuan ion. Oke, kita selesaikan satu-satu penyelesaiannya. Yang A ini kita menggunakan konsep apa? Penyelesaian untuk yang soal A dulu. Ini yang A ini kita menggunakan konsep apa? Jadi di sini ada beda potensial, kemudian ada massa, ada potensial, ada massa, kemudian ada muatan. Yang ditanyakan adalah V-nya itu berapa. Nah, ini kita menggunakan konsep apa ini kira-kira? Hubungannya massa, kemudian potensial, muatan, kemudian kecepatan atau kelajuan. Kita gunakan apa ini? Energi kinetik, Pak. Energi kinetik kita samakan dengan kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi untuk yang di sini kita tuliskan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Kekekalan energi mekanik ya, di mana energi mekanik sebelum ion helium tersebut bergerak itu sama dengan sesudahnya ya. Nah, berarti kita tahu bahwa EM itu merupakan penjumlahan antara energi potensial dan kinetiknya. Berarti EP1 ditambah dengan EK1, tadi yang dicari adalah kelajuannya ya. Sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Nah, terus tadi kan dikatakan di soal itu di sini ada kata-kata dipercepat ya, dipercepat. Nah, kalau dipercepat berarti kan di sini tidak ada keterangan kecepatan awal, maka yang di sini kita anggap 0 ya, kita anggap 0. Di sini kita anggap 0. Berarti untuk EP-nya bisa kita tuliskan EP1 dikurang dengan EP2 karena nanti harus ada delta V. Itu sama dengan EK2-nya. Nah, berarti kan delta EP ya itu sama dengan EK. Nah, untuk energi potensialnya ya, energi potensial dari muatan itu kita tuliskan apa? Muatan dikalikan dengan beda potensialnya ya. Berarti Q dikalikan dengan delta V itu sama dengan setengah M V kuadrat ya. V-nya adalah V kecil karena dia adalah kecepatan. Nah, berarti dari situ kita bisa menghitung nilai kecepatannya. Nah, jadi punten Anda nanti menghitung ya. Berarti V kuadrat itu sama dengan 2 muatan dikalikan dengan beda potensialnya dibagi dengan masanya ya, dibagi dengan masanya. Nah, udah. Nah, berarti tinggal kita masukkan angkanya saja. Tinggal kita masukkan angkanya saja, kita tuliskan di sini ya, di atas. Berarti V nanti sama dengan akar dari, ya, V sama dengan akar dari 2, muatannya tadi adalah 2 elektron, berarti kan 2 dikalikan 1,6 ya, berarti 3,2. Oke, ini sering banget kecoret-coret nanti next meeting, pertemuan selanjutnya pakai tab saja mungkin ya. Tapi kalau pakai tab tidak ini ya, tidak seleluasa pakai komputer ya. Ini 2, kemudian Masya Allah. 2 dikalikan dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 19. Kemudian untuk delta V-nya tadi adalah 3,7 kali 10 pangkat 2, kali 10 pangkat 3, kemudian kita bagi dengan masanya. Masanya tadi adalah 6,6 kali 10 pangkat negatif 27. Nah, maka kecepatannya kira-kira berapa meter per sekon? Ini pasti ordernya juga besar ya, ordernya entah itu ratusan atau ribuan ya, karena kan partikel bermuatan dikenai suatu potensial, diberikan suatu pengaruh potensial pasti kelajuannya tinggi. Ini tadi 2, udah ya? Silakan, hasilnya kira-kira berapa? Diakarkan. 2 dikalikan 3,2 dikalikan 3,7 dibagi dengan 6,6.
Untuk pangkatnya berarti negatif 16 ditambah dengan 27. Berarti kan 11 ya. 11 nanti dikalikan 10 tinggal 5. Berarti nanti di sini mungkin kali 10 pangkat ya 5 atau berapa gitu meter per second. Silakan punten salah satu membantu menghitungkan hasilnya berapa. Berapa hasilnya yang sudah menghitung? Sudah mau jam 3 nih. 5,989 kali 10 pangkat 5, Kak. Oke. 5,989 kali 10 pangkat 5 ya, oke. Thank you. Nah, ini berarti hasil dari kecepatannya. Kemudian udah ya. Sekarang kita ke soal yang B. Apa itu? Berapakah jari-jari lintasan melingkarnya jika yang tersebut bergerak dalam sebuah bidang yang tegak lurus dengan medan magnetik homogen sebesar apa ini maksudnya? 0,34 betul ya? 0,34 Tesla ya ini, tidak salah tulis ya. Nah, berarti untuk yang soal yang B itu kita tuliskan, ini berarti sama yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Berarti kan kita samakan antara gaya sentripetal dengan gaya magnetiknya seperti tadi. Berarti di sini adalah M. V kuadrat per R itu sama dengan Q VB ya. Nah, V-nya bisa kita hilangkan 1, maka apa tadi R-nya ya? R-nya itu sama dengan apa ini berarti? MV dibagi dengan QB ya. Udah masanya ada tadi. Masanya berapa tadi teh? 6,6 ya. 6,6 kali 10 pangkat negatif 27. V-nya yang barusan tadi yaitu 5,989 kali 10 pangkat 5 kita bagi dengan muatannya tadi adalah 2E, jadi 3,2 kali 10 pangkat min 19 dikalikan B-nya tadi 0,34. Nah, punten, Anda menghitung lagi. Ini kan karena apa ya? Maksudnya konseptualnya sudah kita bahas, jadi tinggal menghitung-hitungnya saja. 10. Silahkan. Hasilnya kira-kira jari-jarinya berapa meter atau berapa senti? Ntar kita tuliskan di sini. Ini dalam satuan meter. Yuk, silahkan. Hasilnya kira-kira berapa meter? 0,0357, Pak. 0, bisa diulang 0,0357. Begini 0,0357. Oke, kalau 0,0357 sebentar ya. Harus sabar kalau pakai ini. Berarti kalau kita tuliskan berarti 3,57 ya kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, thank you. Nah, terakhir last one yang C itu tentukan periode revolusinya. Tentukan periode revolusinya sebentar. Berapa jari-jari lintasan melingkar jika yang tersebut bergerak dalam sebuah bidang yang tegak lurus terhadap medan. Oke, berarti revolusinya itu kan periode ya. Periode revolusi itu kan berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali putaran. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali putaran. Oke. Berarti untuk mendapatkan periodenya kita dapatkan apa ini? Kita mencari apanya dulu? Periode itu kan waktu kan, T kan. Nah, nanti hubungannya dengan apa itu? Waktunya kita hubungkan dengan apa ini? Yang soal C. Ini dari kinematika biasa yang C ya, kita tuliskan di sini. Dari S itu kan sama dengan V dikalikan dengan T-nya saja. Nah, T itu adalah waktunya atau dalam hal ini adalah periodenya. Berarti T itu sama dengan S per V. S-nya itu berarti apa? S-nya itu apanya lingkaran? Kalau kita punya 1 kali putaran itu berarti apanya lingkaran itu? S-nya itu. Keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran itu rumusnya apa? 2PR, Pak. Iya, 2PR. Berarti di sini kita tuliskan 2PR
R dibagi dengan V. Udah ya, tinggal masukin. 2pi tadi jari-jarinya 3,57. Punten Anda pakai kalkulator lagi. Dibagi dengan kecepatannya. Berapa tadi? Oh, ini 5,989 kali 10 pangkat 5. Nah, ini berapa sekon atau berapa apa ini ya? Ya, dalam sekon ya. Yang umum dulu ini dalam sekon. Sebentar. Ini tadi berapa? 5. Ini tadi 10 pangkat. Nah, ini hasilnya hasilnya berapa sekon? Sama dengan berapa sekon? Berapa hasilnya ini? 3,74 kali 10 pangkat min 7, Pak. Oke, hasilnya ini ya, 3,74 kali 10 pangkat negatif 7 sekon ya. Oke, kalau tidak ada diskusi lagi, kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Ya, jadi yang soal nomor 10 ini kurang lebih sebuah loop kawat berbentuk persegi panjang ditempatkan di sebelah kawat lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Arus pada masing-masing kawat adalah I1 itu 3 ampere ya. I1 ini ke sana ya, I1 itu sama dengan 3 ampere. Kemudian I2-nya adalah 2 ampere ya. Di sini kita tuliskan I2-nya sama dengan 2 ampere. Tentukan besar dan arah gaya total dan arah gaya total pada loop kawat. Oke, jadi untuk penyelesaiannya nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini kita kan punya apa namanya? Dari gaya magnet kita tuliskan.
Oke. Gaya magnet kita tuliskan bagaimana ini ada hubungannya dengan besarnya arus, kemudian ada hubungannya dengan panjang. Maka kita tuliskan F sama dengan apa ini? Kita gunakan apa? F sama dengan, aduh punternya ini suka kecoret-coret. Kita gunakan apa ini? F sama dengan? Kita gunakan apa ini? Halo, kita gunakan apa ini? Oke, yang ikut semakin berkurang ya. Ini kita gunakan apa ini sedikit lagi loh, soal terakhir. F sama dengan I cross B. Iya, I kemudian cross B, rumus awalnya dulu ya, I cross B, kemudian I cross B, kemudian ada L-nya ya, I cross B dikalikan dengan L. Ya, karena di situ ada perkalian cross antara vektor I dengan vektor B, maka biasanya nanti kita gunakan tanda sin yang Anda tuliskan seperti ini loh. F itu sama dengan I, B, L, kemudian sin theta. Nah, seperti ini. Nah, ya sudah, sin theta di sini adalah sudut yang terbentuk antara arus dengan antara arus dengan medan magnetnya ya. Yang ditanyakan adalah F-nya. Nah, berarti kalau seperti ini berarti ini gimana ini? Akibat adanya tentukan besar dan arah gaya total pada loop kawat. Oke, ini kan ada 4 ya. Katakanlah di sini ada yang ini titik A, ini titik B, ini titik C, kemudian ini titik D. Nah, akibat adanya segmen AB dulu, itu kira-kira gayanya kemana? Atau apa? Atau besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi di gaya magnet di segmen AB tersebut? Ini berarti kira-kira gimana ini? A ke B dulu. Segmen A ke B gimana? Segmen A ke B kita menggunakan apa ini? Tangan kanan. Oke, tangan kanan. Akibat adanya I1 dulu berarti gimana itu? Akibat adanya I1. I1-nya ke kanan, kemudian B-nya di sepanjang AB itu kemana B-nya? Ke bawah. Akibat, kok ke bawah? Gini, I1 itu kan ke kanan ya, I1 itu ke kanan. Kemudian kawat AB itu kan panjangnya ke ini ya, panjangnya itu kan seperti ini. Berarti kalau I1-nya ke kanan, B-nya di sini itu berarti arahnya dia cross ya, arah B-nya itu dia cross. Nah, akibat adanya yang ini, berarti bagaimana ini? Akibat adanya sistem seperti ini. F ke bawah. F-nya ke, oke, apa namanya? I1-nya itu ke kanan, B-nya itu masuk, maka F-nya kemana? Ke atas. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ini harus tahu dulu. B, F. Iya, ke atas. Arahnya ke? Arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, berarti di sini kita tuliskan ini ya. I-nya itu kan ke kanan, kemudian B-nya itu masuk, maka F-nya itu ke atas ya. Berarti di sini kita tuliskan arah AB berarti ya kita tuliskan FAB itu ke atas. Nah, dengan cara yang sama yuk. Berarti untuk I1 ke kanan, kemudian yang ini juga cross ya, ini juga cross. Ini berarti arahnya kemana? Ini kan I-nya kan ke sana ya, ini I2 itu ke kanan, ini ke bawah, kemudian ini ke kiri, ini ke atas. Ya, itu akibat adanya I1, B-nya kan cross. Nah, sekarang I-nya itu kan ke bawah, B-nya masuk, maka F-nya kemana? I-nya itu ke bawah, B-nya masuk, berarti ke F-nya ke kanan ya, ini kita tuliskan dulu. Ini F, B, C-nya ke kanan, kemudian untuk yang di sini, B-nya juga masuk ya, B-nya juga masuk, kita tuliskan. B-nya masuk, kemudian I-nya ke kiri. Berarti I-nya ke kiri, B-nya masuk, maka F-nya ke bawah. Ya. Ini berarti F, C, D itu ke bawah. Sedangkan untuk yang AD, ini B-nya juga masuk akibat adanya I1, arusnya ke atas, berarti F-nya ke kiri. Ya, F-nya ke kiri. Nah, F-nya ke kiri. Ini FAD.
Nah, kalau misalnya di sini kita perhatikan, antara FBC dengan ini DA ya, maaf, ini DA. Antara FBC dengan FDA itu besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, berarti kita tuliskan FBC dikurangi FBC itu sama dengan FDA ya. Nah, ini karena sama berarti kan saling menghilangkan, maka kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Nah, sekarang berarti tinggal kita hitung yang FAB dengan FCD-nya saja ya, FAB dengan FCD-nya saja. Nah, dari rumus ini nanti sebetulnya kita kembangkan ya. Jadi F itu nanti didapatkan mu 0I 1I2 per 2PR ya, per 2PR ya, seperti itu. Ya, dikalikan dengan L-nya ya, dikalikan dengan L-nya. Betul ya, dikalikan dengan. Nah, yuk kita gunakan yang ini. Berarti yang pertama adalah FAB dulu. FAB berarti sama dengan bagaimana di situ? Ada mu 0, kemudian I1-nya tadi adalah ini kita tuliskan dulu, I1, I2, kemudian dibagi dengan 2pi R, kemudian dikalikan dengan L. Berarti kan sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7, dikalikan I1, I2-nya tadi adalah berapa itu? I1-nya tadi adalah 3, I2-nya adalah 2, dibagi dengan 2pi, R-nya tadi jaraknya adalah 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2, L-nya. L-nya itu adalah panjang kawat. Dari A ke B itu panjangnya berapa? Ada nggak? Dari A ke B apakah diketahui? Ya? Centimeter. Dari A ke B, ya 10 cm. Ya, jadi sebentar. Ini tadi berapa? 3, kemudian 2. Ini adalah minus 2, ini 10 cm itu adalah 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1. Udah, silakan coba Anda hitung hasilnya berapa ini? Untuk yang FAC-nya dulu, untuk yang FAB-nya dulu. Sama dengan ini Pi dengan Pi habis, 3 dengan 3 habis, 2 dengan 2 habis. Berarti hasilnya berapa? 4 ya. 4 kali 10 pangkat negatif 8 ditambah 2, berarti negatif 6 Tesla. Arahnya kemana ini? Berarti F-nya ke atas ya. Arahnya ke atas. Sudah, kita tuliskan seperti ini dulu. Sekarang dengan cara yang sama kita ingin mencari yang FCD ya. Dengan cara yang sama kita ingin mencari FCD. Ini tadi minus 6, betul ya, minus 6, arahnya ke atas. Terus sekarang kita kerjakan dengan cara yang sama untuk FCD-nya dulu ya. FCD berarti kan sama dengan langsung angkanya saja ya, rumusnya sama dengan yang ini. Berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7, kemudian dikalikan dengan I1-nya sama ya, yaitu 3, 2, kemudian dibagi dengan 2pi, untuk R-nya berarti kan 3 ditambah dengan 5 ya, 8. 3-nya dari sini, 5-nya dari sini ya, jaraknya adalah 8. Berarti 8 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 10, ya panjangnya sama ya, 10 pangkat negatif 1. Silakan. Ini berarti 4 dikalikan 2 hasilnya 8, pi-nya habis, berarti 3 per 2 ya, berarti 3 per 2 kali 10 pangkat sama. Sebentar saya rapikan dulu. Ini tadi kali ya, kemudian udah ini 10 pangkat min ini 2 ya. 2 dengan 2 habis. Kali 10 pangkat negatif berapa? 6 juga ya hasilnya, kemudian arahnya ke bawah. Nah, karena yang satu ke atas dan yang satu ke bawah berarti kan tinggal dikurangi saja, maka langsung saja kita tuliskan di tengah sini ya. F total pakai tanda vektor karena arahnya ada, berarti kan sama dengan 4 dikurangi 1,5 berarti kan 2,5 ya. Betul ya, 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla, arahnya ke mengikuti yang lebih besar yaitu ke atas. Nah, seperti itu. Ya, jadi hasil dari F totalnya adalah 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 arahnya ke atas ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 10 silakan atau diskusi dulu.
Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya. Nanti untuk yang soal dari yang tadi nomor 4 dan nomor 5 boleh ditanyakan kalau misalnya kurang jelas ya, nanti via chat di Teams atau di line atau di mana ya, whatever. Nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Oke, jadi kita akhiri dulu. Semoga pembahasan tutorial kita hari ini dapat membantu Anda nanti untuk menghadapi. Oh, itu di sini sudah azan. Untuk membantu Anda nanti pekan depan menghadapi ujian tengah semester ya. Semoga nanti diberikan kelancaran, kemudahan, serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Kita tutup dulu, selalu jaga kesehatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.